jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Salam sehat keluargaku. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2021 ini. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus beribadah sekalipun masih menggunakan jaringan seperti ini, biarlah tidak mengurangi semangat kita dan rasa sukacita kita ketika kita memuji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyian Tinggikan Dirimu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dari awal, ku bersyukur Bapa padamu Tuhan atas kasih. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
sangat bersyukur Tuhan ketika kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan yang begitu agung, begitu tinggi. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan melalui ibadah raya ini. Kami menyerahkan setiap ibadah kami sekalipun kami di rumah masing-masing. Biarlah kami boleh menerima berkat sukacita Tuhan, secara khusus kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita akan menaikkan nyanyian pujian nomor 162, Bapa Surgawi memeliharaku. Tiba saatnya keluargaku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Kita tahu bahwa pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Pertolonganmu untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo.
selamat pagi keluargaku. Berjumpa kembali dalam ibadah raya. Kita sudah sampai di minggu yang ketiga di bulan Februari. Puji nama Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan kita bisa melalui hari demi hari, minggu demi minggu. Kalau minggu yang lalu kita sempat mengalami cuaca yang cukup ekstrim, hari ini pun sebenarnya kita sedang mendengar berita bahwa di Jakarta pun mengalami cuaca yang ekstrim. Ada beberapa daerah yang banjir, itu menjadi bagian doa kita, keluargaku. Nah, yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita sampai di pasal yang keempat dari kitab Mazmur. Sekali lagi, kalau kita membicarakan Mazmur sebagai nyanyian, kita bisa mengatakannya nyanyian nomor 3. Kita sudah belajar nyanyian nomor 1 dan 2 atau pasal 1 dan 2 itu ada kaitan eratnya, karena pasal 1 dibuka dengan berbahagialah dan pasal yang kedua diakhiri dengan berbahagialah. Nah, pasangan yang berikutnya akan kita pelajari adalah pasal yang ketiga dipasangkan dengan pasal yang keempat. Minggu depan Pak Yosef akan menyampaikan pasal yang keempat. Kalau kita melihat di Alkitab yang ditulis di dalam bahasa Indonesia, versi Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Indonesia yang baku, pasal yang ketiga berbicara tentang doa di pagi hari, kemudian pasal yang keempat doa pada malam hari. Jadi ini ada kaitannya erat, keluargaku yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita akan memperhatikan apa yang bisa kita pelajari dari nyanyian yang ketiga ini. Lembaga kita memberikan judul nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Nyanyian pagi, pasal yang ketiga. Pasal yang keempat, doa pada malam hari, ada kaitannya. Keluarga yang dikasih Tuhan, saya pernah mengalami yang namanya sulit tidur. Sebenarnya bukan karena saya memiliki beban pikiran, persoalan yang sampai tidak bisa tidur, tidak, tetapi karena memang saya memikirkan pekerjaan, artinya ada sesuatu yang saya lakukan, sehingga saya tidurnya terlambat. Tetapi setelah itu, meskipun tidur hanya mungkin 1-2 jam di pagi hari, kemudian pagi bangun itu sudah segar. Tidak dipungkiri ada beberapa orang yang mengalami yang namanya gangguan sulit tidur. Nah, oleh sebab itu di Instagram saya menuliskan juga bagaimana ketika kita menghadapi sulit tidur. Bukan menghitung dombanya, tetapi berbicara kepada gembalanya. Sebenarnya ini inspirasi yang saya dapatkan. Ketika kita sulit tidur, ketika kita tidak nyenyak tidur, ketika kita di pembaringan kita itu gelisah, saatnya kita berbicara kepada Tuhan, Gembala Agung kita. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Apa yang menjadi syair ini adalah ketika Daud mengalaminya sendiri. Keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita menjadi sulit tidur? Ya, kalau saya bertanya kepada beberapa teman saya yang mengalami sulit tidur atau klien saya yang mengalami sulit tidur, memang variatif sekali apa yang membuat mereka menjadi sulit tidur. Ya, yang bisa disimpulkan adalah ketika ada beban berat, ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, membayangkan bahwa besok pagi sudah menghadapi persoalan, begitu melek pasti sudah ada, misalnya ya salah satu yang saya dengarkan, melek sudah ada semacam tagihan untuk membayar sesuatu. Itu menjadi beban berat sehingga malam itu rasanya menderita sekali, tidak bisa lelap dalam tidur. Ya, karena kesehatan, karena persoalan keluarga, karena masalah misalnya finansial, ekonomi, atau masalah-masalah yang lainnya membuat kita menjadi sulit tidur. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang terjadi, mari kita belajar. Karena Daud mengungkapkan, saya agak lompat sebentar. Daud mengungkapkan, meskipun ini nyanyian di pagi hari keluargaku, tetapi ketika pagi hari Daud menyanyi itu karena diawali dari malam ketika dia bisa tidur, dan dia menceritakannya dalam nyanyian di pagi hari. Nanti kita melihat di ayat yang ke-6 di sana, aku membaringkan diri lalu tidur. Sepertinya biasa-biasa saja ayat yang ke-6 ini. Tetapi mari kita mempelajari dari ayat yang pertama, dan nanti kita akan bandingkan, kita akan benar-benar meresapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Daud. Nah, keluargaku, di Mazmur ini ada beberapa pola yang sering memang pola seperti pasal yang ketiga ini. Di
yaitu ini pola syair, pola nyanyian. Daud beberapa kali menuliskan dengan pola yaitu adanya seruan, ada seruan, kemudian ada kesengsaraan penderitaan yang diungkapkan, lalu ada pernyataan iman percaya, lalu permohonan pertolongan. Nah, ini yang terjadi di Mazmur pasal yang ketiga ini. Perhatikan, lembaga Alkitab sudah memberikan kelompok-kelompok ayat itu. Di sana ada kata sela, ya. Ayat 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada seruan, ya Tuhan, ada seruan di sana. Kemudian ada ungkapan kesengsaraan. Ini bisa kita lihat nanti di ayat yang kedua dan ketiga, kesengsaraannya. Kemudian ada ungkapan percaya kepada Tuhan. Itu kita temukan di ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kemudian ada permohonan pertolongan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-8 dan 9. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ini polanya yang menarik ya. Nanti selama 1 tahun ini kita akan coba mempelajari Mazmur. Memang tidak semuanya bisa kita selesaikan dalam 1 tahun karena pasalnya juga sangat banyak, sedangkan minggu kita hanya 52 minggu. Tapi menarik, nanti kalau kita ketemu nyanyian yang lainnya mungkin akan ketemu polanya seperti ini. Mari satu persatu kita akan lihat, yaitu bagian yang pertama tentang seruan dan kesengsaraan. Yang menjadi fokus kita memang ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Bagaimana Daud mengalami damai yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memahami kondisi Daud, maka kita sulit juga apanya yang damai. Keluarga yang dikasih Tuhan, ketika mempelajari Mazmur pasal yang ketiga ini, saya berharap setelah selesai ibadah atau setelah selesai sarapan atau nanti ketika ada waktu santai, keluargaku mohon membaca di 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai yang ke-17. Itu menjadi latar belakang syair ini, supaya kita benar-benar mendalami apa yang sebenarnya terjadi dengan Daud, dan akhirnya kita bisa mengerti bahwa memang Daud mengalami kesengsaraan yang sangat-sangat memungkinkan Daud tidak bisa tertidur karena masalah berat itu. Baik, yang dituliskan di sini ringkasannya. Nanti keluargaku bisa melihat di 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai yang ke-17. Lembaga Alkitab menuliskan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, lalu diawali dengan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ayah yang melarikan diri dari anaknya, itu sudah sebuah penderitaan. Ketika terjadi permusuhan antara anak dan ayah, itu bagian dari sebuah penderitaan. Ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kalau saya mencoba meringkaskan apa yang terjadi dengan yang dialami oleh Daud, nanti silakan dibaca lengkapnya. Betapa menderitanya Daud. Kenapa? Karena pelan-pelan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Nathan terhadap Daud karena dosanya mengambil istri Uria mulai terjadi. Kita bisa membandingkan di 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan demikian, saya membaca. Ini nubuatan hukuman kepada Daud. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Jadi ada malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri, dan itu dimulai ketika Absalom memberontak Daud yang adalah ayahnya sendiri. Dan yang mengerikan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Nathan nanti terjadi. Dibaca nanti di pasal yang ke-16, di 2 Samuel 16, sebelum memasuki pasal yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa istri-istrinya Raja Daud, ingat ini konteksnya raja, jadi raja mempunyai beberapa istri. Ketika Raja Daud melarikan diri dari Absalom, maka ada 10 selir atau gundiknya Raja Daud ditinggal di istana untuk menjaga. Nah, ini menjadi semacam tawanan bagi Absalom. Dan yang terjadi mengerikan sekali keluargaku, bahwa Absalom membawa gundik-gundik ayahnya itu atau istri ayahnya itu ke atas, ke atap, di mana semua rakyatnya bisa melihatnya, lalu menggelar. Wah, ini mengerikan sekali ya, dosa yang mengerikan sekali. Menggelar di sana semacam tempat, dan Alkitab menuliskan Absalom
meniduri istri ayahnya. Itu adalah kekejian dan itu malapetaka, itu menderita sekali. Bagaimana istri ayahnya diambil oleh anaknya sendiri. Meskipun di sini hanya dituliskan, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, tetapi penderitaannya luar biasa. Nanti kalau mau baca lengkap, kita bisa mendapatkan bahwa Daud melarikan diri dengan kepedihan yang sangat. Dituliskan di 2 Samuel itu, Daud menangis ketika mendaki bukit Zaitun, dia menangis. Meskipun dia masih ingat Tuhan, tetapi dia hancur hatinya. Kematiannya diinginkan oleh anaknya sendiri. Sampai-sampai dia menasihati itu beberapa pengikutnya, sudah, kamu jangan menjadi susahku, kamu kembali aja. Kamu ikuti Absalom supaya selamat. Tidak apa-apa, kira-kira bahasanya seperti itu. Tetapi ada banyak orang yang setia kepada Raja Daud di tengah penderitaannya itu. Tapi kira-kira ini ringkasannya, betapa malang dan sengsaranya Daud. Ketika ini terjadi, ketika syair ini dituliskan, sebenarnya adalah ketika Daud sudah melarikan diri dalam tangisan, dalam bahaya, dalam kesiagaan penuh. Prajurit-prajuritnya mungkin tidak bisa tidur. Tetapi nanti kita mendapatkan bagaimana damai itu Tuhan berikan kepada orang yang takut kepadanya. Ayat yang keempat, yang kelima, di tengah kesengsaraan itu Daud menyampaikan imannya tetap tidak berubah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ada satu tempat yang dilalui oleh Daud, semacam perbukitan, dan disitulah Daud sebenarnya berdoa, bahkan meminta berkat bagi orang lain di tengah kesengsaraannya sendiri. Daud berseru. Ini menyatakan bahwa dalam kondisi yang mengerikan seperti itu, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Apa hasilnya, keluargaku? Ayat yang berikutnya, yang ke-6 dan 7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Yang terjadi adalah ketika tidur, ternyata masalahnya tidak selesai, keluargaku. Kalau ada masalah kita bawa tidur, kita bangun, tidak bin salabin, masalahnya selesai. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Tetapi dia menuliskan bahwa dia bisa tidur. Dia bisa tidur. Karena apa? Karena Allah yang menopangnya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Dan bisa tidur. Lalu digambarkan di sana, aku bangun sebab Tuhan yang menopang aku. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Daud mengalami kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Kesengsaraan yang sangat-sangat, yang membuat, ya kalau kita yang mengalami mungkin stres, depresi, tidak bisa tidur. Tetapi oleh karena Daud percaya kepada Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, masa lalunya diungkapkan bahwa Engkau telah memberikan kemenangan kepadaku, maka Daud mencoba untuk berserah penuh kepada Tuhan. Daud belajar untuk berbaring tenang di dalam perlindungan Tuhan yang sudah terbukti. Daud bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan kesegaran meskipun Absalom masih tetap mengepung, mengejar, dan menginginkan kematian dirinya. Ayat yang ke-8, 9. Inilah keyakinan puncaknya Daud. Apa yang pernah dialaminya diungkapkan dan menjadi nasihat, menjadi berkat, bukan hanya pada Daud tetapi seluruh prajurit yang mengikutinya, seluruh rakyat dan seluruh umat Tuhan termasuk kita. Ayat yang ke-8, 9 demikian. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahan semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya juga, ayat yang ke-8 ini, keluargaku, sama seperti yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Kata yang digunakan adalah telah selesai. Dengan maksud adalah bahwa Daud mempunyai pengalaman bagaimana Tuhan menolongnya di masa lalu. Tuhan sudah menyerahkan musuhnya. Ada kata rahang dan gigi di sana. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Kata rahang dan
Dan gigi dalam perjanjian lama, kalau itu muncul dalam bahasa saya, sebenarnya adalah ini sebuah olok-olokan, sebuah hinaan, sebuah peristiwa yang sangat memalukan. Jadi kemenangan telak ketika musuh dipukul rahang dan giginya sampai hancur giginya, itu sebuah kekalahan telak, memalukan sekali. Dan yang dilakukan Tuhan untuk menolong Daud yang takut dan percaya kepada Tuhan adalah Daud mengungkapkan, engkau telah memberikan kemenangan. Musuh-musuhku sudah kalah telak oleh karena Tuhan. Kenapa? Engkau memukul rahang dan gigi. Meskipun yang berperang itu adalah Daud dan prajuritnya, tapi Daud mengungkapkan, bukan kami yang berperang, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan, yaitu engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, mari kita belajar untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita membaringkan diri dalam kedamaian bersama dengan Tuhan, sembari mengingat di masa lalu bagaimana Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan, memberikan berkat-berkat, memberikan kesempatan-kesempatan emas dalam kehidupan kita. Jangan lupakan itu. Jangan hanya menghitung kesulitan-kesulitan, tapi hitunglah berkat-berkat dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Maka itu akan menenangkan kita, akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita seperti yang dialami oleh Daud. Sekalipun dia tetap ataupun masih menghadapi ancaman dari Absalom, tetapi semangat dan imannya kembali bangkit. Engkau telah memberikan kemenangan kepadaku. Ayat yang ke-9. Ternyata berkat untuk seseorang yang takut akan Tuhan bisa mengalir untuk kolektif ataupun kelompok, bahkan bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saya penasaran sekali dengan kata umat-Mu ini, dan ketika saya mempelajari kata umat-Mu, ternyata itu memang umat bangsa, bangsanya Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Apa yang terjadi dalam diri Daud, dan Daud ingin menyebarkannya kepada pengikutnya, ingin membagikannya kepada bangsanya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Oleh sebab itu, kita belajar, orang Kristen itu belajar, doa pribadi kita bisa memberkati bangsa kita. Kita bisa meminta berkat bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi kelompok kita, bukan hanya kepada kita. Berkat-Mu atas umat-Mu. Luar biasa. Nanti sekali lagi saya menyarankan baca di dalam 2 Samuel mulai pasal yang ke-15. Di tengah penderitaan itu, Daud tetap memikirkan berkat, keselamatan bagi orang lain. Daud tidak egois untuk keselamatan dirinya sendiri, untuk berkatnya dirinya sendiri, tidak. Tapi Daud melepaskan berkat untuk orang lain di tengah kesengsaraan. Keluarga yang dikasih Tuhan, saya mau mengakhiri dengan sebuah perenungan. Tahun 2020 kita lalui dengan susah payah, tetapi kita bisa melaluinya oleh karena Tuhan pertolongan kita. Tahun 2021 kita pun belum tahu seperti apa, tetapi kita belajar seperti Daud. Di tengah kesulitan, kita percayakan kepada Tuhan dan kita merasakan damai. Kita bisa tidur dengan nyenyak bersama dengan Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan menolong, bukan hanya menolong pribadi kita, tapi Tuhan akan memberkati, menolong bangsa kita, masyarakat. Mari kita gunakan mulut kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Damailah bersama dengan Tuhan. Nyenyaklah dalam istirahat oleh karena Tuhan yang menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki perlindungan yang sungguh ajaib, yaitu Engkau. Di masa lalu Engkau sudah membuktikan dan menyerahkan kemenangan-kemenangan kepada kami. Oleh sebab itu kami belajar bertahan ketika Engkau izinkan kami melewati kesulitan, persoalan. Jangan biarkan kami tidak bisa terlelap oleh karena beban pikiran. Tetapi kami belajar seperti Daud. Sekalipun nyawanya terancam, tapi Daud menyerahkan segalanya kepadamu dan bisa nyenyak oleh karena damai Tuhan menyertainya. Berikan damai dalam hidup kami, melampaui persoalan dan pergumulan kami ya Tuhan. Berikan kemenangan kepada kami dan berikan berkat
bukan hanya kepada kami, tetapi bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Kami berseru kepadamu, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yo. Kita akan meresponinya dengan nyanyian Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.